Sesekali menyalahkan diri sendiri adalah hal yang mungkin dianggap wajar. Namun bila hal itu kamu lakukan terus-menerus, hal ini mungkin bisa menjadi salah satu tanda bahwa kamu memiliki gangguan mental. Setiap orang pernah mengalami kegagalan. Hal ini dapat memberimu pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup. Namun sayangnya, beberapa orang terlalu sering menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang terjadi. Tanpa disadari, perilaku ini sebenarnya tidaklah sehat untuk mentalmu. Apakah kamu salah satu orang yang suka menyalahkan diri sendiri juga? Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Benarkah menyalahkan diri sendiri adalah tanda kamu memiliki gangguan mental? Perilaku menyalahkan diri sendiri adalah suatu bentuk kekerasan secara emosional. Tindakan ini adalah salah satu pemicu seseorang mengalami stres dan depresi. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri ini membuatmu sulit untuk berpikir positif dan dapat melihat segala sesuatu dengan lebih terbuka lagi. Lalu kenapa seseorang bisa selalu menyalahkan diri sendiri? Perasaan ini muncul karena mungkin seseorang sudah merasa putus asa dan merasa dirinya tidak berdaya lagi. Dan yang lebih parah lagi, perasaan menyalahkan diri sendiri ini timbul karena kamu tidak bisa keluar dari bayang-bayang kesalahan masa lalu. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri ini juga sebagai wujud dari rendahnya kamu bisa menghargai diri sendiri. Kamu mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi pada dirimu, tapi ekspektasi itu tidak diikuti dengan kemampuan yang mumpuni. Hal ini yang menyebabkan kamu sering membuat banyak alasan, hingga menyalahkan dirimu sendiri karena tidak bisa mencapai tujuan tertentu sesuai dengan keinginanmu. Selain itu, selalu menyalahkan diri sendiri juga bisa dipicu karena pengalaman masa lalu yang buruk, yang meninggalkan trauma pada dirimu. Misalnya, sering menjadi korban pelecehan atau mungkin kamu sering menyakiti orang lain. Hal-hal ini meninggalkan perasaan bersalah yang sampai saat ini menghantui perasaan dan pikiranmu. Lalu, apa dampak jika kamu sering menyalahkan dirimu sendiri? Sering menyalahkan diri sendiri akan membuatmu sulit untuk dapat melihat sisi positif dari setiap kejadian yang menimpa dalam hidupmu. Hal ini akan membuatmu sering mengkritik diri sendiri secara berlebihan dan memberikan label buruk terhadap diri sendiri. Bila hal ini kamu lakukan terus-menerus, akan membuatmu kehilangan kepercayaan diri untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena adanya trauma masa lalu akan menghantuimu dan mempengaruhi keberanianmu saat kamu ingin melangkah maju. Perasaan ini akan mematikan potensimu yang terpendam, karena kamu sering memandang dirimu sendiri rendah. Bahkan, efek yang lebih parahnya lagi, kamu akan mengalami gangguan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kamu menjadi pribadi yang pemalu, tidak pantas dan tidak berharga untuk bertemu dengan orang lain. Pada suatu kasus tertentu, sering menyalahkan diri sendiri dapat memicu tindakan menyakitkan pada diri sendiri dan keinginan untuk menghukum diri sendiri atas kesalahan yang dilakukan. Jika kamu tidak segera mengambil tindakan untuk mengatasi perasaan menyalahkan diri sendiri ini, hal ini dapat memicu pada gangguan mental yang lebih serius. Selain gangguan mental, perasaan menyalahkan diri sendiri juga dapat memicu hormon kortisol, yaitu hormon stres, di mana ketika hormon ini naik dan tidak terkendali, dapat meningkatkan tekanan dan kadar gula dalam darah. Jadi jangan pernah anggap enteng perasaan menyalahkan diri sendiri ini. Lalu bagaimanakah mengatasi perasaan selalu menyalahkan diri sendiri? Sebenarnya kunci terbebas dari kebiasaan menyalahkan diri sendiri ini terletak dari cara kita untuk belajar menyikapi kegagalan dan kesalahan.
Ada beberapa cara yang mungkin bisa membantumu untuk mengurangi perasaan selalu menyalahkan diri sendiri. Pertama, punyalah ekspektasi yang realistis. Biasanya orang yang selalu menyalahkan diri sendiri mempunyai ekspektasi yang melebihi batas kemampuannya, di mana keinginan dia tidak disertai dengan kemampuan untuk menggapainya. Ketika kegagalan datang kepadanya, bukannya dia belajar dari kegagalan itu, tapi justru dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya untuk mencapai tujuannya. Jika kamu merupakan tipe orang seperti itu, cobalah rubah pola pikirmu dan mulailah buat perencanaan jangka pendek hingga menengah. Dari sini, kamu bisa mengidentifikasi hal-hal apa sajakah yang sulit untuk dicapai. Dan dengan melakukan hal itu, kamu bisa membuat sebuah plan yang lebih realistis untuk dicapai. Bersikap lebih realistis bukannya berarti kamu menjadi orang yang pesimis. Namun dari sini kamu bisa mengukur kemampuan dan sumber daya yang kamu miliki, agar tujuan yang kamu rencanakan dapat tercapai. Dengan melakukan hal ini, menjadi bukti kalau kamu mempunyai kesadaran yang baik. Kedua, fokus pada hal yang dapat kamu kendalikan sepenuhnya. Dengan melatih fokusmu pada sesuatu yang dapat kamu kendalikan, dapat membuatmu merasa lebih rileks dalam menyikapi kegagalan. Semua kegagalan yang kamu rasakan adalah kegagalan yang sudah kamu ukur dan perkirakan sebelumnya. Di mana ketika kamu mendapatkan kegagalan ini, kamu tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Perlu kamu sadari, beberapa hal memang bisa terjadi di luar kendalimu sebagai manusia. Dan hal itu bukan sepenuhnya adalah tanggung jawabmu. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, akan dapat membuatmu menjalani semuanya dengan kesadaran penuh. Jangan pernah memaksakan diri kepada suatu hal yang memang secara kemampuan kamu tidak bisa menyelesaikannya. Dari sini kamu akan terjebak pada perasaan gagal, bersalah, yang akan mengakibatkan kamu sendiri stres. Ketiga, latihlah self-talk dan fokus cari solusi. Ketika kamu menyalahkan diri sendiri, kamu menyadari ada hal yang seharusnya tidak terjadi. Agar kamu tidak terjebak pada penyesalan tidak berujung, cobalah untuk berbicara pada dirimu sendiri dan fokuslah mencari solusi. Terkadang, orang terjebak pada masalah yang sama berulang kali. Hal itu disebabkan karena kamu tidak mencari solusi untuk menyelesaikan masalahmu, tapi berkutat pada masalah yang sama terus-menerus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena secara pemikiran, kamu sudah terjebak pada labirin pikiranmu sendiri, di mana kamu tidak bisa melihat keluar dan hanya berputar-putar pada masalah yang sama. Maknai setiap kegagalan adalah suatu proses bertumbuh dan bukan akhir dari segalanya. Oleh karena itu, kamu perlu melatih self-talk dengan cara yang positif dan berkonsentrasi pada solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Keempat, lepaskanlah keluh kesahmu lewat tulisan. Percaya atau tidak, salah satu ekspresi melepaskan emosi dan amarah selain lewat kata-kata adalah lewat tulisan. Terkadang, banyak hal yang tidak bisa kamu sampaikan lewat omongan, dan hanya bisa dipendam saja di dalam hati. Namun kamu bisa melampiaskan keluh kesahmu lewat tulisan. Dengan menulis semua perasaan yang kamu rasakan, kamu dapat melepaskan berbagai rasa kesal, marah, dan kecewa. Dengan melakukan hal ini, kamu dapat mengurangi perasaan yang terpendam dalam hatimu. Lakukanlah journaling secara rutin. Hal ini sudah terbukti dapat menurunkan tingkat stres dan tanpa merugikan diri sendiri. Hal ini sama seperti kamu curhat kepada temanmu lewat chat. Apa yang kamu rasakan ketika kamu sedang marah dan kamu mencoba menghubungi teman dekatmu lewat chat dan bercerita semua rasa amarahmu kepada dia? Kamu akan mendapatkan kelegaan dan akan menurunkan tingkat amarahmu, kan? Namun sayangnya, jarang sekali orang melakukan ini.
mereka lebih sering meluapkan amarahnya secara langsung. Dan pada akhirnya, orang di sekitarnya yang akan terkena dampaknya. Bila hal ini sering kamu lakukan, bukannya kamu dapat mengurangi stresmu, tapi justru akan menambah beban pikiranmu. Karena tidak menutup kemungkinan, kamu justru akan ribut dengan orang di sekelilingmu. Kelima, diskusi dengan orang lain. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri bisa disebabkan oleh keterbatasanmu melihat sebuah kegagalan. Berdiskusi dengan orang lain bisa membantumu melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda. Alternatif berpikir dan solusi bangkit dari kegagalan pun bisa kamu peroleh. Bercerita kepada orang lain juga membantumu merasa tidak sendiri menghadapi situasi yang sulit. Keenam, konseling dengan psikolog. Sering menyalahkan diri sendiri adalah bentuk ketidakberdayaan dalam melihat situasi secara berimbang. Kamu dapat melakukan konseling bersama psikolog untuk memetakan masalah yang terjadi dan membuatmu sulit lepas dari kebiasaan ini. Konseling dengan psikolog bisa mencegah kebiasaan selalu menyalahkan diri sendiri berkembang jadi gangguan mental yang lebih serius. Namun, bila kamu sudah sampai pada tahap ini, sebenarnya kondisimu sudah mengalami pada tahap yang mengkhawatirkan. Jadi sebelum mentalmu terganggu, ada baiknya kamu menghilangkan kebiasaan ini. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.